Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan yang menarik buat didengerin. Hari ini gue mau cerita tentang seorang laki-laki yang diminta menggali sumur oleh tetangganya, yang sebenarnya adalah seorang psikopat. Saat mulai menggali sumur, dia mulai ngalamin hal-hal menakutkan. Sampai akhirnya dia nemuin tengkorak manusia saat menggali sumur di halaman belakang tetangganya itu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita di channel ini. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like dan komen, biar channel ini terus berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. 2 tahun silam, bayang-bayang kelam menyelimuti rumah tua di ujung jalan. Di balik tembok kusam dan jendela berdebu, terukir kisah tragis yang terkubur dalam diam. Rudy, sang pemilik rumah, terperangkap dalam jeratan kenangan pahit. Di kamar tidur remang-remang, noda darah yang membekas di karpet bagaikan lukisan mengerikan. Di tempat itu, 2 tahun lalu Rudy mengakhiri hidup kekasihnya yang bernama Sari dengan pisau dapur. Amarah dan rasa frustasi membakar dirinya saat Sari menolak pinangannya. Pisau yang dipegangnya menari dengan brutal, merenggut nyawa sang pujaan hati. Tubuh Sari terbujur kaku, terbungkus kain putih bagaikan hantu yang terdampar di dunia fana. Rudy menggali lubang di halaman belakang, menyembunyikan rahasianya di bawah tanah yang dingin. Sejak saat itu, hidup Rudy bagaikan bayangan. Dia menjauhi masyarakat, terperangkap dalam labirin kesendirian. Suara Sari menghantuinya. Bisikan-bisikan penuh amarah dan penyesalan masuk ke telinganya. Setiap malam Rudy dihantui rasa bersalah, terjebak dalam lingkaran neraka yang dia ciptakan sendiri. Rumah itu menjadi saksi bisu tragedi yang tak terlupakan. Di balik temboknya tersimpan rahasia kelam yang menunggu untuk digali. Arwah Sari bergentayangan menuntut keadilan atas kematiannya yang tragis. Waktu pun berlalu. Terik matahari membakar sebuah desa yang ditinggali oleh Rudy. Kekeringan panjang telah melanda, membuat tanah tandus dan sumur-sumur menjadi kering. Di tengah situasi itu, Rudy memutuskan untuk menyuruh orang untuk menggali sumur di halaman belakang rumahnya. Rudy berpikir bahwa jenazah Sari yang 2 tahun lalu dia kubur di halaman belakang sudah hancur dan tidak akan ada yang tahu tentang rahasianya. Dia pun memanggil Ahmad, seorang penggali sumur terkenal di desanya, untuk membantu. Ahmad ditemani oleh putranya bernama Rijal datang ke rumah Rudy dengan membawa peralatan mereka. Saat mereka mulai menggali, perasaan aneh menyelimuti mereka. Suara bisikan samar-samar terdengar dari dalam lubang, seperti suara wanita yang meminta tolong. Awalnya, Ahmad dan Rijal mengira itu hanya suara anak-anak yang bermain di kejauhan. Namun semakin dalam mereka menggali, semakin jelas suara itu terdengar. "Tolong! Tolong!" bisik suara itu penuh kesedihan dan keputusasaan. Ahmad dan Rijal saling berpandangan. Bulu kuduk mereka berdiri. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk dalam hati mereka. "Siapa itu?" tanya Rijal dengan suara berbisik. "Bapak tidak tahu," jawab Ahmad dengan suara serak. Tanah di halaman belakang Rudy keras dan berbatu, membuat proses penggalian menjadi lambat dan sulit. Setelah menggali 1 meter, Ahmad dan Rijal memutuskan untuk berhenti dan kembali besok. Tetapi pada malam hari Ahmad dihantui mimpi buruk.
Suara wanita yang meminta tolong dari dalam lubang terus menggema di kepalanya. Dia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Rasa takut dan firasat buruk menyelimuti dirinya. "Ada apa, Pak?" tanya Rijal terbangun karena suara gaduh. "Bapak hanya mimpi buruk," jawab Ahmad, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Tidurlah lagi, Nak." Namun Ahmad tidak bisa tidur lagi. Bayangan suara misterius itu menghantuinya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan sumur yang dia gali di rumah Rudi. Dia mencoba menelpon Rudi tapi tidak ada jawaban. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah Rudi besok pagi dan mengecek sumur itu. Pagi hari yang cerah menyapa. Ahmad dan Rijal kembali ke rumah Rudi dengan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk. Rudi menyambut mereka dengan senyum, namun raut wajahnya terlihat tegang. "Saya harus pergi ke kota untuk urusan penting," kata Rudi. "Kalian lanjutkan saja penggalian sumurnya. Saya sudah memberikan kunci rumah kepada kalian, jadi silahkan masuk jika kalian membutuhkan sesuatu." Rudi kemudian pergi meninggalkan Ahmad dan Rijal dengan perasaan tidak nyaman. Mereka kembali ke lubang sumur dan melanjutkan penggalian. Sekitar 1 meter lebih dalam, cangkul Ahmad menghantam sebuah batu besar di dinding sumur. Dengan susah payah, mereka berdua mengangkat batu itu dan meletakkannya di tepi lubang. Saat mereka berdua kembali menggali, Ahmad melihat sebuah kain kusam terlihat di dinding sumur bekas batu besar tadi. Rasa penasaran mendorong Ahmad membuka kain itu. Perlahan Ahmad menarik kain itu dan seketika jantungnya berdegup kencang. Di balik kain itu tergeletak tulang belulang manusia yang sudah menguning. Kengerian menyelimuti Ahmad dan Rijal. Rasa takut dan pertanyaan bercampur aduk dalam hati mereka. Ahmad keluar dari lubang sumur dengan tergesa-gesa. Rasa panik dan ketakutan menguasai diri mereka. "Tolong, ada tengkorak manusia!" teriak Ahmad, berusaha menarik perhatian warga. Warga desa berhamburan keluar dari rumah mereka, penasaran dengan teriakan Ahmad. Kerumunan warga desa berkumpul di halaman belakang rumah Rudi, diliputi rasa penasaran dan ketakutan. Tengkorak manusia yang ditemukan di dalam sumur menjadi tontonan mengerikan yang membangkitkan pertanyaan dan spekulasi. Polisi segera dipanggil untuk menangani situasi ini. Rudi yang baru saja pulang dari kota terkejut oleh kerumunan orang di rumahnya. Dia berusaha terlihat tenang, namun raut wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tak tersembunyi. Rudi kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi oleh polisi, Rudi mengaku tidak tahu apa-apa tentang tengkorak tersebut. Dia mengatakan bahwa dia hanya menyewa Ahmad untuk menggali sumur dan tidak mengetahui adanya benda asing di dalamnya. Namun, keterangan Rudi penuh dengan kontradiksi dan terkesan berbelit-belit. Hal ini membuat polisi curiga dan tidak mempercayai sepenuhnya perkataannya. Meskipun belum memiliki bukti yang cukup untuk menahan Rudi, polisi tetap mengawasinya. Tetapi pada malam hari yang sunyi, entah bagaimana caranya, Rudi berhasil melarikan diri dari kantor polisi. Dia memanfaatkan kelengahan penjaga dan bersembunyi di balik kegelapan malam. Kemudian malam itu, di bawah naungan bulan purnama, Rudi diliputi amarah dan ketakutan. Dia nekat mendatangi rumah Ahmad. Tekadnya bulat untuk melampiaskan kekesalannya. Di depan pintu rumah Ahmad, Rudi mengetuk dengan keras. Begitu pintu terbuka, dia langsung menyerang Ahmad dengan parang. "Ini semua gara-gara kamu," teriak Rudi dengan penuh amarah. Ahmad tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berusaha membela diri, namun Rudi terus menyerangnya dengan brutal. Teriakan dan jeritan terdengar dari dalam rumah, memecah keheningan malam. Rijal yang mendengar keributan bergegas keluar dari kamarnya. Dia melihat ayahnya terluka sangat parah, dan tanpa ragu dia membantu ayahnya dengan memukul Rudi dengan balok kayu. Rudi tersungkur ke tanah.
pingsan akibat pukulan Rijal. Tetangga yang mendengar keributan segera datang membantu Ahmad dan Rijal. Warga segera memanggil polisi untuk mengamankan Rudi dan membawanya ke kantor polisi. Polisi membawa Rudi yang masih pingsan ke rumah sakit. Ahmad dan Rijal yang terluka juga turut dibawa untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, polisi menemukan bukti baru yang menguatkan dugaan mereka bahwa Rudi adalah pelaku pembunuhan terhadap Sari, wanita yang hilang 2 tahun lalu. Catatan harian Rudi yang ditemukan di rumahnya menjadi kunci utama. Catatan itu berisi pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya. Rudi ternyata mengidap gangguan jiwa yang membuatnya menjadi psikopat. Dia merasa bersalah atas kematian Sari, tetapi di sisi lain dia tidak bisa melupakan cintanya. Seringkali di malam hari, Rudi berbicara sendiri dan menganggap Sari masih hidup. Dia juga merasa terancam oleh Ahmad yang dianggap sebagai orang yang mengganggu hubungannya dengan Sari. Pemikiran-pemikiran tidak masuk akal itu mendorongnya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Ahmad. Namun, rencananya gagal dan dia harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Rudi dihukum penjara seumur hidup. Ahmad dan Rijal merasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka bisa kembali hidup dengan tenang. Namun, bayang-bayang tragedi itu masih menghantui mereka. Rahasia kelam itu telah terungkap, meninggalkan luka yang mendalam bagi desa kecil itu. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.